Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit pinggang ini bisa saja ya, sedang kalian alami ataupun akan kalian alami. Ya misalkan karena terlalu lama duduk, terlalu lama berdiri, ataupun sakit pinggangnya karena habis mengangkat sesuatu, ya apalagi yang berat-berat. Ya sakit pinggangnya karena salah gerakan, ataupun sakit pinggangnya karena olahraga yang berlebihan ya, yang nggak pernah olahraga, tiba-tiba olahraga, ya akhirnya sakit pinggang. Nah, jadi sakit pinggang ini bisa dialami siapa saja. Ya nggak harus tua, ya yang muda pun bisa. Nggak harus laki-laki, ya wanita pun bisa. Jadi bisa semua. Kalau seandainya sakit pinggangnya ringan, ya mungkin ya dibiarkan itu hilang sendiri ataupun dipijit-pijit ya. Itu hilang sendiri. Nah, kalau seandainya berat, apalagi berlangsung lama, ya jangka waktu yang lama, wah ini bisa menandakan ya kalau seandainya sakit pinggangnya ini ya serius ya, misalkan karena saraf terjepit. Nyeri pinggang yang ringan, ya ini bisa terjadi ya ketika kalian melakukan aktivitas yang berat, kemudian otot meregang, ya akhirnya timbullah sakit pinggang. Kalau saraf terjepit ya, ataupun HNP, ya ini terjadi ketika bantalan tulang belakang itu, yaitu menonjol ataupun bergeser. Ya ini menekan saraf ataupun mengenai saraf. Ya inilah akhirnya mengalami nyeri ataupun nyeri pinggang akibat saraf terjepit. Tonjolan bantalan tulang belakang ini tadi, ya ini dia lama-lama bisa mengiritasi saraf. Ya bahkan dia bisa merusak akar saraf. Ya akibat HNP tadi. Biasanya HNP disebabkan oleh penuaan ya, seiring bertambahnya usia pada usia-usia yang tua. Ya ini nanti tulang, bantalan tulang tersebut ya akan kehilangan kekuatannya, kadar airnya. Ya akhirnya dia nanti bergeser ya, bisa bergeser, ya bisa jadi menekan, menjadi menonjol, bisa juga nanti dia tambah kaku. Ya intinya bantalan tulang belakang ini jadi lemah ya ataupun jadi rapuh. Kemudian faktor resiko terjadinya HNP ini juga ketika kalian melakukan aktivitas yang berat-berat ataupun olahraga yang berat-berat, ya kemudian juga melakukan aktivitas yang berlebihan lainnya ya, kemudian obesitas ataupun melakukan kegiatan yang berulang-ulang terus ya, misalkan sering membungkuk berdiri. Nah mungkin kalian bingung ya bagaimana cara membedakan ya nyeri pinggang biasa dengan nyeri pinggang yang disebabkan oleh saraf terjepit. Ya ini untuk membedakannya memang yang pertama itu dari lokasinya ya, kemudian juga dari intensitas keparahan nyeri itu sendiri. Nah, kalau nyeri pinggang biasa, ya itu bisa dari bagian punggung bawah, bagian punggung tengah, ya, bawah tulang rusuk, kemudian menyebar ke area pinggang. Kemudian awal nyeri, yaitu biasanya pegal-pegal dulu ya, pegal biasa, ya kemudian lama-lama baru sakit ya, menusuk, ya kemudian nyerinya itu bisa ditunjuk dan lama-lama dia akan berkurang dan bahkan sembuh sendiri. Nah ini kalau nyeri pinggang biasa. Kalau seandainya nyeri pinggang akibat saraf terjepit ataupun HNP, ya ini lebih parah ya dibandingkan dengan nyeri pinggang biasa. Ya misalkan yang pertama itu ya sampai adanya kesemutan ataupun mati rasa ya di salah satu sisi bagian tubuh kaki, misalkan di bagian kaki. Yang kedua itu rasa nyerinya lama-lama akan makin hebat ya ataupun bisa meluas. Yang ketiga nyerinya itu akan lebih hebat pada malam hari ataupun ketika melakukan gerakan-gerakan tertentu. Yang keempat adanya kelemahan otot. Nah ini bisa terjadi ya pada saraf terjepit. Yang kelima ya hanya berjalan sebentar pun ya itu kalian bisa nyeri ya, jadi aktivitas ringan pun bisa nyeri. Yang keenam itu sensasi terbakar ya, rasa terbakar, rasa panas ya pada bagian yang nyeri. Ya kemudian nyerinya itu berkepanjangan ya, nggak ada membaik-membaiknya, makin lama bisa menetap, bisa makin memburuk. Nah jadi kalau seandainya saraf terjepit ya umumnya memang dia makin lama makin memberat, tidak ada perbaikan. Ya kadang aktivitas ringan ya sudah nyeri. Bahkan tanpa aktivitas pun kalian hanya berbaring, ya itu nyeri ya, nyeri sekali. Ataupun hanya bergeser sedikit itu sudah nyeri sekali. Nah jadi kalau seandainya kalian sakit pinggang, nyeri pinggang sudah lebih dari 3 hari, tidak ada perubahan, ya ataupun tidak ada perbaikan, sebaiknya ya konsultasikan ke dokter ya, diperiksa, takutnya saraf terjepit. Ya saraf terjepit ini nggak bisa dianggap remeh ya, lama-lama nanti kalian bisa mengalami ya kelumpuhan. Ya misalkan kakinya lumpuh, ya ini malah repot ya. Jadi kalau udah 3 hari nggak ada perubahan ya ke dokter saja. Nah saya ada tip ya untuk mencegah supaya tidak
mengalami HNP ataupun saraf terjepit. Yang pertama itu jangan olahraga berlebihan. Ya, walaupun jangan olahraga berlebihan bukan berarti kalian harus malas olahraga. Olahraga ya, tapi jangan sampai dipaksakan ataupun terlalu berlebihan. Ya, misalkan lama nggak olahraga tiba-tiba ingin olahraga ya. Ya, akhirnya satu hari olahraga ya liburnya bisa 2 bulan karena cedera. Jadi ya pelan-pelan ya, seperti kita naik tangga itu kan pelan-pelan. Manfaat olahraga lainnya yaitu kita bisa membuat berat badan kita itu tidak obesitas ataupun stabil ya, karena obesitas ini meningkatkan resiko terjadinya saraf terjepit ataupun HNP. Pesan saya ya sekali lagi, kalau olahraga jangan langsung intensitas berat, pelan-pelan dulu, apalagi sudah lama tidak olahraga. Ya malu-malu sedikit nggak apa-apa ya. Nah, nanti kalau olahraganya sebentar nanti diketawain, nggak apa-apa. Karena kita menyamakan dengan kemampuan tubuh kita ya, bukan dengan tubuh orang lain. Yang kedua itu perbaiki postur ya, misalkan baik postur saat tidur, postur saat berdiri, postur saat duduk ya. Intinya ini diperbaiki ya, postur yang benar, karena kalau postur yang salah ya ini juga akan memperburuk kondisi teman-teman ya. Awalnya sehat, lama-lama bisa terkena saraf terjepit karena postur yang buruk ya. Misalkan kalian melakukan angkat berat, misalkan ngangkat galon gitu ya, ya itu kalau seandainya posturnya nggak baik, salah ya, ini bisa nanti cedera ya, cedera pada bagian tulang belakang. Untuk mengangkat galon yang benar itu jangan langsung dari berdiri kemudian bungkuk angkat ya, seperti posisi jongkok ya, jongkok angkat. Nah, itu adalah posisi yang benar supaya tidak cedera. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.